cas, katakan bersinggung kepala Tuhan, bersinggung kepala Tuhan. Haleluya, kasih yang begitu besar, amin. Haleluya, berjalan
cinta-Mu mengingatkan kami. Dan kami tahu bahwa cinta-Mu terhadap kami tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai esok, sampai maranatha Engkau jemput kami pun, sampai kami menghembus nafas terakhir pun, kami tahu cinta-Mu tidak berubah kepada kami. Demikian hari ini kami memuji menyembah Engkau dan berkata, kami cinta Engkau Tuhan, kami sayang Engkau Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, dan ajari kami untuk mengasihi dan mencintai Engkau dengan benar, mengasihi sesama kami dengan benar, mencintai keluarga kami dengan benar. Ajari kami firman-Mu ya Bapa pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu dan tempat, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Ambil alih semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sangat diberkati. Mari bersama kita katakan haleluya. Amin. Kasih salam kiri kanan kiri. Yesus, Yesus ini. Yesus ini. Yesus love you. Yesus ini. Yesus amin. Yes. Yesus, Yesus ini. Yesus ini. Haleluya. Wow, katakan wow. Tuhan Yesus dahsyat. Ada sukacita di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Amin. Adik-adik semua. Amin. Yes, haleluya. Terima kasih ya. Hari ini di masa-masa pandemi, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita, semangat untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji menyembah Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tentunya kita mau belajar firman Tuhan. Kita sharing firman Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita buka. Temanya adalah kita katakan bersama-sama ya. Apa? Teach us to love, oh Lord. Coba sama-sama. Teach us to love, oh Lord. Ikutin gaya saya nih, model saya nih. Teach us to love, oh Lord. Ajari kami untuk mencintai ya Tuhan. Ya, kita katakan bersama-sama. Ini ungkapan doa, ini ucapan doa. Teach us to love. Teach us to love. Ya, kita belajar bahasa Inggris dikit-dikit apa lah ya. Menambah ilmu ya kan Bapak Ibu? Setuju? Benar. One, two, three. Teach us to love all the words. Coba nih tangannya. Teach us to love all the words. Yes. Ajari kami untuk mencintai ya Tuhan. Yes. Segala sesuatu kita butuh untuk Tuhan ajari. Setuju nggak? Amin ya. Kita butuh Tuhan mengajari kita. Kita butuh Roh Kudus mengajari kita. Kita buka firman Tuhan. Kita perlu tahu bagaimana mengasihi dan mencintai dengan benar. Hari Jumat saya berdoa. Saya suka berdoa. Namun kita
Rodi ini. Jadi makanya lupa. Oke. Yang catat. Love is forgiveness. Ya. Ya. Forgetting to love. Jadi love is forgetting to love. Jadi kalau boleh juga kita katakan bahwa love is forgive, forget, and love. Jadi bahasanya bahwa kasih itu adalah mengampuni pertama, ya, melupakan, lalu mengasihi. Nah, 3 hal ini. Jadi saya diingatkan 3 hal ini. Tuhan bilang itulah kasih yang sesungguhnya. Kalau Tuhan tidak mengampuni kita, maka binasalah kita. Kalau Tuhan masih hitung-hitung sama kita, dosa dan pelanggaran kita, matilah kita. Ya kan? Mana ada keselamatan? Semua orang di bumi ini juga habis, matilah, binasalah, nggak ada keselamatan. Karena kasihlah, maka Tuhan itu dengan visi yang besar Bapa di surga, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah Bapa, kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu kan visi yang sangat besar. Visinya Allah Bapa itu terhadap manusia yang ada di muka bumi, terhadap semua orang. Jadi itu merupakan visi. Jadi misinya apa? Apa yang dilakukan? Itu kan tujuan. Visi tadi adalah tujuan. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapa? Maka Yesus yang dikatakan direncanakan untuk lahir ke dunia, jadi sama dengan manusia, itu dilaksanakan. Maka lahirlah Yesus itu di kandungan rahim seorang perempuan, gadis perawan, ya, dan lahirlah dia sama seperti manusia, bertumbuh dewasa karena dia adalah Tuhan 100%, dia manusia 100%. Maka waktu masa pertumbuhannya itu dia mengajar banyak orang, luar biasa hikmat, kemarifat, kebijaksanaannya, tidak ada yang bisa menandingi dia. Itulah Yesus Kristus. Sampai usia 33 tahun dia harus memikul salib, jalan Golgota, naik ke Bukit Moria untuk disalibkan. Disalibkan adalah merupakan bukti stubborn love itu yang kita nyanyikan tadi itu, stubborn love. Thanks for your stubborn love for me, for you, for us. Ya, jadi our Father, dia memiliki visi, great vision, visi yang besar, yaitu Yesuslah yang dikorbankannya untuk kita semua, supaya kita semua ini tidak ada satupun yang binasa, jadi bisa masuk surga. Itulah tujuan dan dilakukanlah itu. Yesus mati dengan keras kepalanya, Yesus mentaati itu sehingga kita selamat hari ini. Ayo bilang kiri kanan, kamu selamat, saya selamat. Yes, hore, hore. Sebab itu tidak ada alasan kita hidup tidak mengucap syukur. Ada amin. Ucapan syukur kita tidak tergantung situasi dan kondisi baik atau buruk. Kondisi apapun kita tetap harus mengucap syukur, karena kita tahu ada mukjizat yang besar yang sudah Tuhan lakukan, yaitu keselamatan bagi jiwa kita. Ada amin. Jadi itulah tujuannya kenapa orang selalu mengucap syukur. Tadi di kedukaan sembahyang kita memuji menyembah Tuhan, lalu keluar ucapan syukur di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah air mata, tetesan air mata. Mengapa? Orang Kristen sudah terbiasa mengucap syukur, karena demikianlah yang dikehendaki Tuhan terhadap anak-anaknya, orang-orang percaya. Itu yang Tuhan katakan. Demikianlah yang dikehendakinya, bahwa kita harus mengucap syukur senantiasa. Ada amin. Nah, jadi what is love? Nah, itulah dia, what is love. Jadi coba kita buka ilustrasinya, ada di Nabi Hosea
Itu pasal 3 ayat 1 dan 5. Coba kita buka. Coba kita buka ayatnya dulu ya. Sebenarnya kita adalah orang yang tidak layak, tetapi Tuhan itu stubborn ya, keras kepala banget. Pokoknya harus mati kayu salib, darahnya tercurah di Kalvari supaya kita yang berdosa ini ditebusnya. Itu aja syaratnya. Makanya dia walaupun malam terakhir di Getsemani itu keringatnya seperti sebiji-sebiji besarnya karena ketakutannya sedang amat dalam. Dia tahu hari esok dia akan menghadapi suatu yang dahsyat, malapetaka bagi manusia. Tetapi itu adalah suatu persembahan, suatu kemuliaan bagi Tuhan. Ya, oke, kita baca dulu ini. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Nah, jadi ayat pertama tadi Hosea itu disuruh Tuhan. Coba buka aja ayat pertama. Ayat pertama ini pergilah lagi kata Tuhan. Berarti itu kata perintah. Pergilah lagi kata Tuhan. Berarti Hosea itu sudah pernah pergi, tapi disuruh Tuhan pergi lagi, ya kan? Cintailah, apa perintahnya? Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Aneh, dahsyat ya Tuhan ya. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Ini biarkan saja dulu ya. Jadi coba dipikir, kemarin waktu doa pagi, ada salah satu jemaat, anak binaan saya, sudah lama sejak usia 15 tahun, saya menemukan dia, itu dia terikat oleh roh jahat. Usia 15 tahun, saat itu akhirnya dia nggak bisa sekolah, terganggu terus, dan dibawalah ke gereja, doa pelepasan yang kita bina setiap hari Minggu, kita jemput ke gereja FC, kita jemput dia, acara doa apa saja kita jemput dia, kita gembalakan, kita perhatikan dia, ya, waktu usia 15 tahun. Nah itu sudah berapa tahun itu sudah berlalu. Sekarang usianya sudah 25 tahun, 26, oke, 26. Berarti sudah 11 tahun, ya. Ya, jadi sempat juga ke Medan, kemana ya, untuk belajar, untuk seperti ikut yang namanya asrama sekolah Alkitab, nah kayak begitu. Jadi ceritanya sudah terikat, ya. Jadi akhirnya sudah dalam Tuhan dilepaskan. Karena Tuhan melepaskan apa? Pertama, firman Tuhan memerdekakan. Kedua, hadirat Tuhan itu membawa lawatan. Allah hadir, maka Allah hadir di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Jadi yang terlepas apa? Roh apa di situ? Maka waktu kemarin doa pagi, ketika dia duduk manifestasi lagi, kembali lagi spiritnya. Why? Kenapa bisa kembali? Kan sudah berjemaat, kan sudah menjadi milik Tuhan. Kenapa bisa kembali? Di situ ya. Jadi setelah itu begitu datang manifestasi, waktu itu saya kan biasanya kita itu kalau video kita pakai standing. Hari itu saya nggak tahu, malah saya ngambil standing, saya pakai ya video sendiri, saya jadi kameramen sambil saya nyembah Tuhan, dan hati saya ampun ya ampun Tuhan, aku harus fokus menyembah Engkau, tapi aku harus foto sana sini, video sana sini, ampuni ya Bapak. Tapi ternyata hari itu ada kehendak Tuhan. Jadi ketika kami sedang dalam pujian penyembahan, datang anak ini datang, dan waktu dia duduk, jadi kegelapan tidak
Tuhan. Jadi sudah mulai manifestasi, tetapi saya tidak hiraukan. Saya bilang, Tuhan, umat-Mu datang pagi-pagi mencari wajah-Mu. Puaskan mereka dulu. Di sini yang berkuasa Engkau, bukan roh jahat yang berkuasa. Kami tidak melayani roh jahat. Dan dia sudah masuk ke kawasan kami. Dia masuk ke dalam rumah kami, kamilah Tuhan. Kalau kami suruh dia diam, dia harus diam. Jadi saya bilang gitu, puaskan umat-Mu, mau memuji menyembahkan. Jadi sementara ibu-ibu ini lagi menyembah, sudah asik, satu paket sudah terima paket full. Kalau ayam penyet itu pakai komplit, ada ayam, ada tahu tempe, ada sayur asem, telur dadar lagi, tambah terong goreng. Waduh, jadi lapar. Nah, sudah selesai, pada buka mata, baru mudeng. Kalau saya udah mudeng dari tadi, begitu saya lihat masuk sudah macam-macam aneh-aneh, tapi dia terus nyembah meninggikan Tuhan. Seorang penyembah fokusnya berpusat pada Tuhan, Raja yang Maha Besar. Fokus nyembah. Yang urusan ini nanti Roh Kudus akan ajarkan. Seperti murid-muridnya Tuhan kan, ada yang musir setan. Terus dibilang ya, ditanya, Tuhan, mengapa kami mengusir setan ini? Dia tidak pergi Tuhan. Tapi seorang yang bukan pengikut-Mu mengusir setan itu keluar. Kata Tuhan, berapa lama lagi aku mau percaya dengan berapa lama lagi aku bersabar terhadap angkatan yang kurang percaya, kata Tuhan kan. Tetapi apa yang terjadi ya, saya tidak membesar-besar membanggakan. Ini ibu-ibu di sini luar biasa, hatinya berbelas kasihan. Dia tengking itu roh jahat sambil dia menangis mohon pada Tuhan. Jadi berbelas kasihan terhadap jiwa itu, supaya lepaslah semua roh jahat yang merasuki. Banyak saya lihat, latar belakangku adalah kepercayaan lama. Jadi aku penyembah. Jadi pohon batu pun ku sembah. Jadi aku tahu itu yang ada sama dia itu apa aja. Petik daun-daun dipegang. Wah, gayanya aneh-aneh macam-macam. Lepas semua? Lepas. Yang menjadi pertanyaan sekarang tadi, kan sudah jemaat. Why? Kenapa masih masuk roh jahat bertambah banyak? Ingat gak kita? Matius berapa ya? Tentang rumah itu sudah kosong, didapati rumah itu sudah bersih, tetapi kosong. Roh jahat itu sudah keluar, sudah bersihlah rumah itu, tetapi kosong. Lalu masuklah kembali. Roh jahat itu membawa kawan-kawannya 7 roh lebih banyak. Nah, akhirnya yang kemarin itu terjadi. Makanya waktu selesai fase pertama, step pertama sudah selesai karena roh jahat memanifestasi, menggigit tangannya, tubuhnya dia gigit, dilukai. Orang itu sudah dijajahinya, dimasukinya rumahnya. Mau dia? Makanya Yohanes 10:10a itu berkata, kalau iblis itu datang mencuri, membunuh, membinasakan. Ya kan? Mau dia binasakan, mau dia bunuh, digigit-gigitnya. Mau dibawa orang ini untuk mencampakkan tubuhnya itu ke api. Mau dicampakkannya tubuhnya ke jurang. Nah, seperti itu kan kejadiannya iblis itu, untuk membinasakan, membunuh orang. Nah, ini kita baca. Lalu dia berkata, akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Belum selesai dibaca. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Wah, itulah. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu kita ngobrol. Kenapa sih kamu jadi begini? Kenapa? Coba cerita. Aku dipandang rendah oleh orang-orang. Aku diremehkan, aku ditolak. Aku benci. Aku kesel, aku kecewa, aku marah.
pengakuan. Ketika dia tidak diakui, maka dia tertolak, lalu dia akan pahit, kecewa, meninggalkan Tuhan. Akibatnya apa? Tubuhnya dimasuki oleh roh jahat kembali, yang dari dulunya itu dia sudah ada kutukan dari leluhur, ya, terbawakan dari dalam kandungan ibu. Lalu itu sudah dia diputuskan kutuk karena Yesus di kayu salib mati, itu memutuskan, menghancurkan maut, mematahkan kuasa kutuk daripada iblis, ya kan? Bebas, kita merdeka, kita sudah dimerdekakan Tuhan sebenarnya. Tetapi ketika celah dibuka, itu waktu itu celah dibuka, maka terjadi seperti itu. Celah dibuka, mengapa bisa membuka celah? Kalau seorang pribadi yang kuat imannya, teguh imannya, tidak membiarkan tubuh ini, hati ini, rumah bait suci ini kosong, dipenuhi dengan roh Tuhan, suka memuji, suka berdoa, suka membaca firman, maka tidak ada kesempatan untuk dia bisa, ya luka tentu dong. Saya pun pernah terluka. Saya pernah luka, pernah tertolak, pernah dikesakiti, pernah sakiti, pernah dikecewakan, pernah. 1-2 hari saya kalau down, saya tidak aktif, tapi saya akan di kamar, saya akan berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kadang kalau nggak mau memuji, itu macam-macam lah. Tidur nggak bisa tidur, saking stresnya, badanku sudah sakit-sakitan. Nah, tapi akhirnya Roh Kudus menolong, karena kita tahu, ya kan, Yesus ada. Setiap musim berubah, saat kita lagi diangkat tinggi, diakui, saat kita lagi down, terpuruk, setiap musim Tuhan ada. Ya, though the season may change, still your love will remain. Jadi apapun perubahan musim dari musim kehidupan kita, tetapi cinta Allah, kasih Allah itu tetap ada bagi kita. Amin. Oke, singkat cerita yang itu kita bertanya, lalu kita adakan pemutusan, confess. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebab itu iblis juga harus mendengar pengakuan dari kita. Kalau kita malah semua orang pernah berdosa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Just I and you, hanya aku dan engkau, kita aja yang tahu. Ya Tuhan, benar gak? Amin. Nah, jadi ketika itu ada pengakuan. Ini ilustrasi yang penting ini ya. Pengakuan ketika diakuinya seperti itu, apa aja dosa dia lakukan, dia katakan itu, dan terus kita menjadi imam pengantara, memohon Tuhan ampuni ya, dan dia mengakui bahwa saya tidak memilih lagi dewa. Saya tanya, waktu kami berempat, kasih firman ini nggak mempan, kasih firman ini nggak mempan, kasih firman ditolaknya nggak mempan. Nggak, saya mau jadi pengikut dewa dan tubuh saya mau dipakai untuk saya bisa mengobati orang. Oke, saya bilang, lihat dulu tanganmu. Dilihatnya tangan. Kenapa tanganmu itu bekas gigitan? Iya, kenapa ya? Apa yang terjadi tadi? Saya bilang, tahu nggak? Roh jahat